Bab 541. Sesuatu muncul di mata Tuan Riddle saat dia menatap pintu yang tertutup dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Carl. Dia kemudian menoleh ke arah putranya yang sedang berteriak. Tidak ada sedikit pun rasa simpati di wajahnya. Seharusnya begitu, katanya dingin. Apakah dia akan diancam oleh teman-teman Nicole jika dia tetap tutup mulut? Temannya itu bukan orang biasa. Sudah diduga Dillon akan takut padanya. Tapi bagaimana dia bisa bertemu orang seperti itu? Teka-teki Sir, tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Dia kemudian mengabaikan Dillon yang masih mengeluh dan berjalan ke atas. Sean, Steve, ikut aku. Begitu Snow melihat mereka bertiga pergi, dia bergegas ke sisi ayahnya. Dia tidak berani berbicara membela ayahnya saat itu. Namun, posisinya di keluarga Riddle dipertaruhkan. Dillon merasa tidak enak saat dia meraih tangan Snow untuk membantunya berdiri. Dia marah dan malu karena takut pada orang asing. Dia kemudian mengutuk dan perlahan menaiki tangga. Tak lama kemudian, Dexter pun berbalik untuk pergi. Hanya tersisa Chloe dan Damien di bawah. Chloe memandang ayahnya yang sedang berpikir keras, dan memberinya tatapan aneh. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Damien mendongak dan menatap putrinya dengan dingin. Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan orang itu tadi. Apakah dia benar-benar mempunyai kedudukan setinggi itu? Kalau begitu, keluarga kita mungkin tidak akan memandang apapun di matanya, pikirnya. Damien lalu menatap putrinya yang penuh rasa penasaran. Namun, dia tidak mau mengungkapkan pikirannya padanya. Kamu harus minta maaf pada ibumu, Chloe. Kamu mengecewakannya. Karena itu, Damien berbalik dan menaiki tangga. Chloe berdiri di sana dengan kaget. Kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mengucapkan kata kecewa padanya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Keesokan harinya, Nicole terbangun di kamarnya. Hari masih gelap ketika dia membuka matanya. Ia kemudian segera mandi dan berangkat ke sekolah. Waktu adalah hal yang sangat penting. Zeke berdiri dengan gembira di halaman sekolah. Dia mengira ini pertama kalinya Nicole terlambat. Namun, ia langsung melihat sosok Nicole muncul dari balik kabut pagi. Meski di luar masih cukup gelap, dia bisa dengan jelas mengenali wajah dingin itu dimanapun. Nicole tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zeke. Dia meletakkan tasnya di tanah dan menatapnya dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Aku bersamamu hari ini, katanya. Bab 542. Zeke menatap gadis yang sedang pemanasan di sampingnya, siap untuk memulai. Ia lalu bergegas ke lintasan. Apa yang terjadi? Nicole ikut lari denganku. Ia berlari dengan percaya diri di belakang Nicole karena ia mempunyai beberapa hari latihan sebelum ini. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Nicole untuk melampauinya dengan 2 putaran. Seperti embusan angin, ia berlari melewati Zeke dengan mudah. Ketika dia akhirnya menyelesaikan 30 putaran, dia mendapati Nicole sedang berlatih bela diri tanpa peralatan apapun. Tangan dan kakinya bergerak dengan anggun. Zeke berdiri di samping dan memperhatikan. Ini yang ingin aku pelajari. Nicole cepat menjawab. Sementara Zeke masih berjuang, dia sudah berada di akhir. Zeke, katanya lembut. Teruslah kerjakan tugas yang kuberikan padamu, dan saat aku kembali, aku akan mengajarimu seni bela diri yang sebenarnya. Zeke mengangguk, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tunggu, apa maksudmu? Kemana kau pergi, Nicole? Saat itu, Nicole sudah mengambil tasnya dan berjalan pergi dengan berwibawa. Aku akan meneleponmu. Zeke tertegun melihat sosok itu dan berjalan pergi. Baiklah, katanya lembut sambil tersenyum. Nicole kemudian berjalan ke gedung sekolah dan duduk di tempat duduknya yang biasa. Dia mulai mengemasi barang-barangnya seolah-olah dia hendak pergi. Dia sedikit mengernyit ketika menyadari semua orang sedang menatapnya. Bradley, yang duduk di barisan depan, menoleh ke arahnya dan bertanya, Nicole, apakah kamu benar-benar memenangkan medali emas di Olimpiade Matematika? Oh, jadi karena ini, pikir Nicole. Dia menganggukkan kepalanya dengan santai tanpa mengubah ekspresinya, mengemasi tasnya, dan mulai berjalan keluar kelas.
Saat dia berjalan keluar, Vivian berdiri dan menghentikannya. Dia hampir tidak dapat menahan kekesalannya ketika melihat kecantikan Nicole. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa membujuk Tuan Wyans dan Tuan Ellison untuk mendukungmu, dan aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendapat juara pertama, tapi hasil ujian bulanan kita akan keluar hari ini. Apakah kau pergi karena merasa bersalah? Nicole menatap Vivian, yang berani menemukan kesalahan di depannya. Minggir, katanya. Vivian terkejut melihat tatapan dingin di mata Nicole, tetapi dia tidak berhenti. Tidak, kamu tunggu di sini sampai hasilnya keluar. Aku ingin kamu memberitahu kami bagaimana tepatnya kamu menyontek di Olimpiade Matematika. Suara-suara mulai terdengar di kelas setelah semua orang mendengar kata-kata Vivian. Ya, aku melihat sikap Tuan Wyans berubah saat dia bersama Nicole. Hubungan macam apa yang mereka punya? Bukankah Nicole mendapat nilai 0 pada Olimpiade Matematika sebelumnya? Bagaimana dia bisa menang juara pertama kali ini? Benar sekali. Dia tahu bahwa hasil ujian bulanan akan keluar hari ini, tetapi dia mencoba melarikan diri. Dia pasti bersalah. Bab 543. Vivian merasa puas saat mendengar orang-orang meragukan kredibilitas Nicole. Namun, dia tetap tidak berani menatap matanya. Vivian menatap wajah Nicole dan berkata, "Tunggu saja sampai hasil tes bulanannya keluar, Nicole." Saat dia bersikap sombong, seringai muncul dari belakangnya. Pokoknya Nicole sudah memenangkan penghargaan di kelas kita. Sebelumnya Norton Institute selalu menjadi juara pertama Olimpiade Matematika, mengatakan bahwa dia selingkuh. Ucap Jack sambil bersandar dengan malas. Seluruh kelas menjadi merah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ya, apa kalian semua tidak tahu betapa pintarnya Nicole? Dia bisa menyelesaikan soal-soal matematika dasar itu dengan cepat. Itu sebabnya dia mendapat nilai 0 di Olimpiade Matematika yang lalu. Dia terlalu malas untuk menuliskan langkah-langkahnya. Lulu menambahkan. Mereka yang dibutakan egonya, tidak pantas melihat keindahan di dunia ini, kata June. Bradley lalu berdiri dan berjalan ke sisi Lulu. Mereka benar, sebagai anggota panitia, dia kurang pandai berbicara. Namun, dia menggunakan suaranya yang tegas untuk membela Nicole. Kehangatan menyebar di mata Nicole saat dia melihat orang-orang di depannya. Tiba-tiba terdengar suara yang agak malu, maaf, Nicole. Para siswa melihat sekeliling dan terkejut saat mengetahui bahwa suara itu milik anak laki-laki yang pertama kali berbicara kasar kepada Ni. Wallace Sir. Anak laki-laki itu berdiri dan berjalan ke sisi Nicole. Ia kemudian menjauhkan tangan Vivian dari Nicole dan berkata, "Maaf, Nicole. Seharusnya aku tidak mengolok-olokmu dan nenekmu." Wajahnya semerah tomat saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Aku benar-benar minta maaf." Nicole tahu orang seperti apa dia, jadi dia tidak memaafkannya secara langsung. "Aku akan menyampaikan ini pada nenek," katanya. Mata anak laki-laki itu berbinar penuh rasa syukur setelah mendengar itu. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali sambil berbisik, "Terima kasih," sebelum kembali ke tempat duduknya. Keseluruhannya menjadi cerah. Dia tidak lagi depresi. Setelah menyaksikan kejadian tersebut, banyak orang yang saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa seluruh sekolah telah meminta maaf kepada Nicole. Hanya beberapa siswa dari kelas B yang menolak meminta maaf kepada Nicole. Banyak yang tidak mau menundukkan kepala, ada pula yang malu dengan perlakuan sebelumnya terhadap Nicole. Namun, tindakan bocah tersebut sudah menjadi preseden. Vivian memandang teman-teman sekelasnya dan merasa marah. Dia memandang Nicole dan berkata, "Jalang. Sihir macam apa?" "Cukup, cukup." Dua suara terdengar dan menyela kata-kata Vivian. Yang satu terdengar dingin sementara yang lainnya kecewa. Vivian tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat Oliver dan Gary berbicara membela Nicole. Oliver memandang Vivian yang hampir menangis. Hatinya tergerak untuk mencintainya, namun perasaannya terhadapnya segera mereda ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan. Bab 544. Vivian, berhentilah bicara tentang Nicole. Apa sebenarnya yang kamu lakukan setiap hari selain menjebak, memata-matai, dan mencari cara untuk mengisolasi Nicole? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Vivian memandang Oliver dan mencibir.
Apakah aku menjebaknya dan memata-matainya? Kamu punya bukti. Oliver, berhenti bicara omong kosong di sini. Jangan lupa, Nicole membenci kalian semua yang tidak bisa mengalahkannya dalam ujian. Namun kamu masih percaya padanya dan berpikir aku salah tentang dia. Oliver mengerutkan kening. Mahasiswa Royal Creek Institute selalu bangga pada diri mereka sendiri. Meskipun saya tidak terlalu senang mendengar apa yang dikatakan Nicole, dia mendapatkannya dengan usahanya sendiri. Namun, dia memenangkan medali emas di kompetisi Olimpiade Matematika. Vivian sepertinya bisa membaca pikirannya dan tertawa sinis. Dia memandang Oliver dengan tenang. Tidakkah Anda pergi ke acara penghargaan dan melihat betapa ramahnya Tuan Wians memperlakukan Nicole hari itu? Siapa yang akan percaya tidak ada yang salah di antara mereka? Bahkan Tuan Ellison, yang selalu tidak memihak, membela Nicole. Berpikir bahwa dia sekarang memegang semua kartunya, Vivian kembali menatap Nicole dengan bangga. Bayangkan Gary memarahinya karena Nicole membuatnya kesal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia lakukan ketika dia menggaruk tempo hari itu. Aku tidak akan membiarkan dia bertingkah sesukanya lagi. Aku hanya melakukan sesuatu yang baik, demi kebaikan teman sekolah kita, ejek Vivian memikirkan hal ini. Bisakah kamu membuktikan kalau hadiah yang kamu terima itu asli, Nicole? Semua orang memandang Nicole dengan curiga setelah mendengar apa yang dikatakan Vivian. Ketika Vivian terdengar seolah tuduhannya benar, semua mata tertuju pada Nicole, karena orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nicole mendongak dengan acuh tak acuh, tatapannya tajam seperti pisau yang berkilau. Kamu benar-benar mencari masalah di sini. Apa kamu tidak takut aku akan mengusirmu dari gedung ini? Saat dia melihat ke jendela samping, Vivian mengikuti pandangannya dan gemetar ketakutan. Dia tidak akan pernah melupakan kengerian tempo hari itu. Namun kini situasinya tidak membuatnya panik. Vivian mengertakkan gigi dan berkata dengan berani, Nicole, jangan terlalu sombong hanya karena kamu bisa bertarung. Kamu masih sekolah. Lagi pula, yang aku minta hanyalah tebakan berdasarkan fakta. Aku menantangmu untuk mengatakannya bahwa kamu tidak pernah berbuat curang. Saat itu, bel sekolah berbunyi. Ibu Emerson masuk membawa setumpuk kertas ulangan. Dia tertegun sejenak melihat Nicole dan semua orang berdiri di sana. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Kembalilah ke tempat duduk kalian. Kami akan meninjau ulangan bulanan. Vivian memelototi Nicole. Alih-alih kembali ke tempat duduknya, dia memandang Bu Emerson dan dengan tenang bertanya, bukankah hasilnya sudah keluar hari ini? Mengapa kita masih perlu meninjau ulang kertas ujian? Ibu Emerson memandang Vivian, matanya tidak menunjukkan kasih sayang seperti biasanya. Ada beberapa kontroversi mengenai siapa yang akan mendapat tempat pertama kali ini. Tuan Kennedy sedang mempertimbangkannya dan mungkin akan segera datang. Apa, bukankah Nora dari kelas A selalu menempati posisi pertama? Kontroversi apa yang ada? Bahkan Vivian terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan bertanya, apa maksudnya Bu Emerson? Apakah ada yang selingkuh? Dia melirik ke arah Gary sambil menunggu Ibu Emerson memberikan jawaban positif. Bab 545. Aku tahu Nicole menyontek saat ujian, dan tidak mungkin Gary menyukai orang seperti itu. Dia tidak menyangka Nicole bisa mengerjakan ujian bulanan dengan baik. Lagi pula, Nicole tidak mengenal pengawasnya, dan Ni Thompson serta Mer Kennedy pasti mengawasinya, dia tidak mungkin punya kesempatan untuk berbuat curang. Tempat pertama ini ada di kelas kita, jadi Tuan Kennedy sudah pergi melihatnya. Vivian bahkan semua orang terpana mendengar penjelasan Ibu Emerson. Bagaimana mungkin? Nora selalu menjadi peringkat pertama di kelas selama bertahun-tahun. Yang mendapat peringkat pertama tahun ini adalah dari kelas B. Siapa yang mendapat peringkat pertama dari Nora? Mata Gary berbinar menatap Nyonya Emerson dan Nicole yang berdiri di samping Nyonya Emerson tak bergerak. Ia tidak terlalu termotivasi dan selalu berada di posisi terbawah dalam ujian. Meski begitu, Nora tetap kompetitif, dia selalu ingin memenangkan tempat pertama. Tapi kali ini, bukan dia. Bisik-bisik pun terdengar, rupanya membahas masalah tersebut. Terutama beberapa siswa terbaik di kelas, mereka semua duduk tegak dengan gembira, berharap untuk melihat nama mereka di bagian atas tabel hasil.
Semoga usaha mereka membuahkan hasil. Memikirkan hal ini, orang-orang memandang Nicole dengan tatapan mencemooh. Mengingat apa yang dia katakan dan kesombongannya, mereka merasa pembalasan akhirnya telah dijatuhkan. Itu konyol. Orang kasar dari pedesaan tidak mungkin mendapat tempat pertama. Hanya sedikit orang yang mengingat medali emas Olimpiade Matematika yang baru saja dimenangkan Nicole, dan memandang Nicole dengan cemas. Nicole tanpa ekspresi. Dia memeriksa arlojinya dan berpikir bahwa dia masih punya cukup waktu. Tadinya ia ingin memeriksa hasil tesnya di ruang kerja Nyonya Emerson, namun karena harus menunggu beberapa saat, ia kembali ke tempat duduknya. Nyonya Emerson memperhatikan sopan santun Nicole dan bersikap lembut padanya. Ia kemudian menatap tajam ke arah Vivian dan berkata, "Ada apa denganmu? Kamu tidak tahu kelas sudah dimulai. Tunggu apa lagi?" Vivian merasa diperlakukan tidak adil dan memandang Ibu Emerson dengan mata merah. Kali ini, bahkan Oliver, yang selalu menyayanginya, tidak memandangnya atau menghiburnya. Dia kembali duduk di kursinya, sambil terus mengumpat Nicole di dalam hatinya. Bahkan Tuan Kennedy yang menunda publikasi hasilnya pun menjadi sasaran kebenciannya. Kalau saja dia tidak terlalu ikut campur, hasil tes Nicole akan jelas dan semua orang akan tahu bahwa Nicole curang di Olimpiade Matematika, dan dia memiliki masalah karakter. Vivian berkata pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir, karena wajah asli Nicole akan segera terungkap. Saat itu waktunya istirahat, dan Kennedy bahkan belum datang. Nona Emerson melihat arlojinya dan mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tuan Kennedy. Nicole memiliki pandangan menghina di matanya, dan setelah kelas selesai, dia bangun untuk keluar. Tepat pada saat ini, pintu kelas B tiba-tiba terbuka dan Tuan Kennedy muncul dari dalam. Bab 546. Ia tampak tidak terlalu senang, malah jengkel dan marah, seolah-olah akan ada orang yang melakukannya. Ia meletakkan hasil dan kertas ujian di tangannya ke mimbar, lalu mengamati sekelilingnya, dan tak lama kemudian, matanya tertuju pada Nicole. "Kau, keluar dari sini!" teriakannya. Mula-mula Nicole hendak melangkah keluar, tetapi terhenti ketika melihat sikap Tuan Kennedy. Ia berbalik dan duduk kembali di kursinya dengan lesu, seolah-olah tidak memperhatikannya. "Tuan Kennedy, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, dan jangan membentak murid-murid saya." Nona Emerson tidak terlalu senang dengan pendekatan Tuan Kennedy. Dia mengerutkan kening dan berdiri kokoh di hadapannya. Tuan Kennedy jengkel, menatap Nicole, dan melemparkan kertas ujian di tangannya ke tanah. "Saya ingin tahu bagaimana murid Anda bisa mendapat nilai penuh dalam kompetisi matematika dan ujian bulanan. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan?" "Apa?" Semua orang tahu bahwa Nicole lah yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Olimpiade Matematika dengan nilai sempurna. Sekarang dia bahkan mendapat nilai penuh pada ujian bulanan. Semua orang mengeluh tentang betapa sulitnya ujian saat itu, tidak menyangka Nicole akan mendapat nilai penuh. Bagaimana dia melakukannya? Hampir semua orang mengira Nicole pasti curang. Lagi pula, dalam keadaan normal, tidak seorang pun dapat memperoleh hasil seperti itu. Mereka semua memandang Nicole dengan rasa cemburu yang kuat dan juga penghinaan terhadap mata mereka. "Nicole yang pertama kali ini," Tuan Kennedy berkata dengan nada sarkastis sambil memperhatikan ekspresi wajah orang-orang itu. Jantungnya berdebar kencang ketika bertemu dengan mata Nicole yang acuh tak acuh. Ia tidak akan lupa bahwa Nicole dan Sebastian saling mengenal. Ia berada di jalur yang sama dengannya karena ia baru saja melihat hasilnya dan khawatir akan kalah taruhan. Ketika Kennedy berada di tempatnya, seseorang masuk dari luar dengan marah. "Keluarlah, Nicole." Orang itu sepertinya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuan Kennedy sebelumnya. Nyonya Thompson melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi. Rupanya karena marah, langkahnya cepat, dan bunyi klik-klak sepatu haknya keras dan kasar. Dia menatap Nicole dan berteriak, "Apa yang telah kamu lakukan di Austin dan yang lainnya?" Mereka semua berhasil masuk ke 10 besar kelas. Apa? Terjadilah seketika. Austin terkenal karena nilai-nilainya yang buruk. Dia pernah masuk ke 20 besar dengan bantuan Nicole, dan sekarang dia melangkah lebih jauh dan masuk ke 10 besar.
Bagaimana Nicole bisa melakukan itu? Nicole acuh tak acuh, sambil menatap Tuan Kennedy dan Nyonya Thompson. Salah satu dari mereka memasang ekspresi bersalah sementara yang lainnya lagi tampak marah. Senyum jenaka mengembang di wajahnya. Baiklah, mereka sudah datang kepadaku, dan aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Bab 547. Ketika semua orang melihat Nicole tersenyum, mereka terpesona, menatapnya. Senyumnya jelas dingin, tapi juga sangat indah. Nicole mengetukkan meja dengan bentuknya yang runcing, acuh tak acuh tak acuh. Ketika dia menatap Tuan Kennedy dan Nyonya Thompson, membuka matanya begitu dingin, seolah-olah dapat membekukan jiwa mereka. Sekarang hasilnya sudah keluar, Tuan Kennedy, Nona Thompson. Dia menatap keduanya. Saya harap kalian berdua akan menepati janji kalian. Wajah Miss Thompson dan Mer Kennedy tampak pucat. Bu Thompson sangat kesal saat memikirkan siswa-siswa terbelakang itu masuk ke peringkat 10 besar, dan bahkan sampai berada di peringkat kedua. Dialah yang pada awalnya memberikan mereka kepada Tuan Louis. Kini semua orang memuji Tuan Louis, dengan mengatakan bahwa dia baik hati, cakap, dan mampu mengajar para siswa dengan baik. Memikirkan apa yang telah disampaikannya di depan Tuan Louis, Nyonya Thompson merasa tertekan. Harvey di kelasnya adalah satu-satunya murid yang masih menempati posisi pertama, dan sisanya telah terpeleset. Kali ini, kelas Tuan Louis mendapat nilai tertinggi secara keseluruhan, jadi semua orang memberi selamat padanya dan mengabaikan Nyonya Thompson. Bukan saja prestasinya di kelas menurun, dia juga telah berbuat baik kepada Ten Louis tanpa ada keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan dia menyalahkan semuanya pada Nicole. Ten Thompson menatap Nicole dengan kebencian yang sangat. Mula-mula dia pikir dia tidak akan kalah taruhan, tetapi kenyataannya dia kalah. Sekarang dia ingin mencari tahu apa yang telah dilakukan Nicole yang memungkinkan Austin dan yang lainnya meningkatkan skor mereka. Apakah Nicole mencuri kertas sebelum ujian? Nona Thompson membuka matanya dan tidak mau repot-repot menatap Tuan Kennedy yang tidak berguna atau peduli dengan apa yang sedang dia lakukan di sini. Dia hanya menatap Nicole dengan dingin. Saya tidak akan menerima hasilnya. Nicole, ceritakan dulu bagaimana tepatnya Anda mendapatkan jawabannya. Apakah Austin membantu Anda? Saya mungkin akan memaafkan Anda jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Tuan Kennedy melihat betapa tidak sopannya Nona Thompson terhadap Nicole dan dengan lembut menarik lengan bajunya. Nona Thompson, Nicole, dan Tuan Wians saling kenal. Dia dan Ten Wians saling kenal. Ya, benar, keluargaku dan Ten Wians adalah saudara. Seorang gadis dengan karakter rendahan seperti dia bahkan tidak layak menjadi kekasihnya. Hentikan sekarang. Beri dia pelajaran. Tidak, Thompson mencibir. Semua orang memandang Nicole dengan rasa ingin tahu setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Thompson. Apakah Nicole benar-benar berselingkuh dengan Tuan Wians? Didorong oleh Nyonya Thompson, Tuan Kennedy menegakkan punggungnya dan menatap Nicole dengan melengkung tajam. Benar sekali, Nicole. Tolong jelaskan bagaimana kamu mendapatkan hasilmu. Vivian menatap dengan mulut menganga selama beberapa saat. Kemudian dia menenangkan diri dengan ekspresi schadenfreude di wajahnya. Bukan hanya Vivian, tetapi semua orang menatap Nicole, menunggu dia menjelaskan dirinya sendiri. Dengan wajah dingin, Nicole mengangkat matanya dan menatap Miss Thompson dan Mer Kennedy sambil setengah tersenyum. Tidak ada yang perlu aku jelaskan, katanya dengan suara dingin. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Apa yang membuat orang-orang ini berpikir mereka bisa membujuknya dan menuntut penjelasan darinya? Mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Mendengar jawaban Nicole, Ten Kennedy dan Nen Thompson mengira Nicole menyetujuinya. Mereka berdua menunjukkan ekspresi senang dan puas di wajah mereka. Lihat, aku tahu itu, Nicole dan Austin telah berbuat curang untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Bab 548. Ibu Thompson mengejek. Nicole, karena kamu merasa tidak ada yang ingin kamu katakan, maka aku akan mengambil keputusan. Aku akan membatalkan hasil ujian bulananmu karena mencuri kertas ulangan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjadi murid sekolah ini, tapi aku akan mengizinkanmu untuk tetap dalam masa percobaan.
Jika menurutku kamu tidak melakukannya dengan baik, aku akan mengirimmu kembali. Tuan Kennedy mengangguk, sementara Vivian tersenyum, merasa bahwa hasilnya sangat adil. Bukan hanya Gary yang merajuk, bahkan Jack dan Wayne pun kesulitan menerimanya. Lulu dan June sama-sama menatap guru itu dengan marah. Bradley ingin berdiri, tapi ditarik kembali ke kursinya oleh Nicole. Jangan bergerak, kata Nicole. Dia tidak ingin teman-temannya menyinggung perasaan Bu Thompson karena dia. Lagi pula, dia tidak harus tinggal di Royal Creek Institute, tapi orang-orang ini telah bekerja sangat keras untuk bisa masuk ke sini, dia tidak ingin mereka menjadi sasaran orang-orang kecil ini. Ibu Emerson memandang kedua konspirator itu dan menjawab, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Nicole dan Austin adalah penjiplak? Bagaimana Anda tahu bahwa mereka tidak mencapai hasil itu sendiri? Hak apa yang Anda miliki untuk menilai? Ibu Thompson memandang Ibu Emerson dengan jijik. Kami memberinya kesempatan, dan dia mengikuti nafsunya. Apa hubungannya dengan kami? Ucapnya dengan nada suara yang sinis. Tuan Kennedy menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada mengancam kepada Nyonya Emerson, kalau kamu masih membela Nicole, lupakan saja mengajar di sekolahnya. Nicole menyipitkan matanya yang tajam ketika dia melihat Emerson disela. Tepat pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Saya tidak menyangka kualitas staf pengajar di Royal Creek Institute akan seperti ini. Ini benar-benar membuka mata saya. Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy tidak menyangka akan mendengar seseorang menantang mereka. Jadi mereka segera melihat kembali ke orang yang masuk. Pria itu kurus, tampak berusia 60-an, tidak tinggi, tapi energik, tampak sangat cerdas dan berani. Dia mengenakan setelan hitam kuno, dengan sepasang sepatu kain, yang sudah usang tetapi secara keseluruhan masih bersih, dan matanya mencerminkan kebijaksanaan. Dia berjalan perlahan lalu mengambil kertas ujian yang dilempar Tuan Kennedy ke tanah. Awalnya hanya tindakan yang tidak disengaja, namun isi kertas ujian dengan cepat menarik perhatiannya. Ibu Thompson memandang dengan jijik pada lelaki tua yang rendah hati ini, yang memandang dengan penuh minat pada kertas ujian yang kotor. Yang membawa pengemis sepertinya bukan dari Royal Creek Institute. Tahukah kamu tentang kualitas guru di sana? Sebaiknya kamu keluar dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan, ucapnya dingin. Ah masa, orang tua itu menjawab dengan samar, tetapi dia tidak mau melihatnya karena dia masih terobsesi dengan kertas ujiannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Royal Creek Institute menyambut orang luar untuk datang dan menjadi pengamat? Sekarang sepertinya sekolah hanya mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Tuan Kennedy mencibir. Saya tidak mengira Anda begitu paham dengan peraturan Royal Creek Institute, tetapi itu adalah peraturan buatan manusia, dan saya akan menetapkan peraturannya hari ini. Royal Creek Institute tidak terbuka untuk pengemis tua seperti Anda. Beraninya kamu mengejek guru di sini. Sebaiknya kau pergi sebelum aku memberimu pelajaran. Bab 549. Dia selalu menjadi bajingan. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua, dia memberanikan diri. Orang tua itu sepertinya akhirnya selesai membaca kertas ujiannya. Dia melihat sekilas nama di kertas itu, mengabaikan Tuan Kennedy, dan memandang Nona Emerson. Apakah Nicole muridmu? Ibu Emerson mengangguk. Melihat lelaki tua itu, dia merasa seperti mengenalnya tetapi tidak dapat mengingat siapa dia. Namun dia tetap menjawab dengan hormat, ya Tuan. Nicole adalah muridku. Dia luar biasa. Orang tua itu mengangguk dan melihat sekeliling sambil tersenyum sebelum matanya tertuju pada Nona Thompson dan Tuan Kennedy selama 2 detik. Hei, temanku, aku memintamu untuk membawaku menemui Nicole. Kenapa kamu tidak masuk? Tuan Kennedy memandang orang tua itu dan mencibir. Aku tahu kamu bersama Nicole. Dasar orang tua yang sok tahu. Aku ingin tahu kepada siapa kamu bisa meminta bantuan sekarang. Sebaiknya kamu pergi, atau aku sendiri yang akan mengusirmu dari sini. Saat dia berbicara, dia berjalan menuruni panggung. Orang tua ini mengolok-olokku begitu dia masuk. Dia berada di pihak Nicole dan berpura-pura menjadi seseorang. Tapi aku tidak akan terintimidasi. Tapi begitu suaranya menghilang, dia berhenti, matanya melebar karena terkejut, pada orang yang masuk.
Ketika Tuan Kennedy berhenti, Nyonya Thompson menjadi tidak sabar dan menoleh ke belakang. Kenapa berhenti? Segera tangani Nicole, keluarkan dia dari sini, Tuan Ellison. Pria yang berjalan perlahan dan berdiri di samping pria tua itu tidak lain adalah Tuan Ellison. Tuan Ellison yang selalu lembut melihat apa yang terjadi, dan wajahnya berubah serius. Jika dia tidak ada di sini, Tuan Kennedy dan Ni Thompson pasti berhasil menjebak dan mengeluarkan Nicole dari Royal Creek Institute. Sikap mereka terhadap Declan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pembuat onar. Mereka memperlakukan Declan seperti pengemis hanya karena dia sudah tua dan ingin mengeluarkannya dari kelas ketika Declan mempertanyakan kualitas staf pengajar di sini. Namun sedikit yang mereka ketahui bahwa Declan adalah tokoh terkemuka di Fakultas Matematika di Norton Institute. Banyak orang jenius matematika yang menjadi muridnya. Selain itu, ia juga diundang untuk menulis soal-soal lomba Olimpiade Matematika tahun ini dan menulis ulangan siswa baru tahun ini. Declan mengatakan dia ingin mempelajari kualitas mahasiswa dan staf pengajar di Royal Creek Institute dan mengetahui apakah hal tersebut dapat mengarah pada pertukaran akademis dan talenta elit. Namun sosok veteran itu diperlakukan seperti pengemis tua oleh kedua orang tersebut. Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy saling berpandangan, lalu dia melirik ke arah Tuan Ellison yang memasang wajah muram. Saya tidak tahu Anda akan datang, Tuan Ellison. Apakah Tuan Ellison benar-benar mengenal lelaki tua ini? Tuan Ellison memandang Nona Thompson. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah Profesor Declan Hancock dari Norton Institute. Apa yang kalian berdua pikirkan, memperlakukan dia seperti seorang pengemis? Apa, orang tua ini adalah Profesor Declan Hancock? Semua orang menatap lelaki tua kurus dengan mulut terbuka. Mata banyak dari mereka dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Bagaimanapun, Profesor Hancock adalah ahli matematika terkemuka di Hustuaberg, dan sebagai mahasiswa matematika, tujuan hidup mereka adalah untuk mendapatkan persetujuan Profesor Hancock dan bercita-cita menjadi seperti dia. Bab 550. Seorang siswa bertanya, apakah Anda benar-benar Profesor Hancock? Melihat ekspresi penuh harapan di mata para siswa, Declan tersenyum dan mengangguk kepada mereka, terlihat ramah. Mereka semua terkejut melihat betapa mudahnya Declan didekati. Dia tampak seperti orang tua biasa. Tidak heran jika Pak Kennedy dan Ni Thompson melontarkan pelecehan padanya. Ekspresi wajah Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy berubah karena mereka tidak menyangka kalau lelaki tua yang muncul entah dari mana ternyata adalah Profesor Hancock yang terkenal itu. Ibu Thompson bertanya dengan hati-hati, tetapi apa yang kamu lakukan di sekolah kami, Profesor Hancock? Tuan Ellison menoleh ke arah Nicole dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, untuk bertemu Nicole, yang telah mendapatkan nilai sempurna dalam kuis Olimpiade Matematika yang dibuat oleh Profesor Hancock. Itu menjelaskannya sekarang. Ellison menatap keduanya, yang tiba-tiba terdiam, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku melarangmu berurusan dengan Nicole, bukan? Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy tersedak. Mereka memandang Tuan Ellison yang tampak marah dan tersenyum. Menurut kami, jika melihat kinerja Nicole di masa lalu, dia tidak mungkin mendapatkan nilai sempurna di kertas ujian Profesor Hancock, apalagi Austin dan beberapa orang lain yang masuk 5 besar. Jangan lupa bahwa ujian mereka hasilnya sangat buruk. Bukankah aneh kalau mereka bisa mendapat nilai bagus dalam ujian hanya dalam waktu setengah bulan? Melihat mereka dengan keras kepala memfitnah Nicole, cahaya dingin muncul di mata Tuan Ellison. Kamu telah gagal menjadi guru yang baik, tapi kamu tidak bisa menerimanya ketika Austin dan yang lainnya melangkah maju, berpikir bahwa mereka telah berbuat curang, tanpa menyadari seberapa besar usaha yang telah mereka lakukan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi guru yang baik, guru. Declan mengangguk setuju. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan internal Royal Creek Institute. Cara Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy berbicara kepada Declan ketika dia tiba sudah cukup bagi Tuan Ellison untuk melihat wajah asli mereka. Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy sangat ketakutan hingga mereka hampir menangis. Mereka tahu apa maksud Tuan Ellison, dia akan memecat mereka. Dalam keputusasaan, Bunda Thompson meminta bantuan Bunda Emerson. Tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku.
Kamu tahu betapa aku sangat peduli pada murid-muridku, aku hanya melakukan kesalahan kecil dan tidak pantas dipecat. Ibu Emerson memandang mereka berdua dan teringat berapa kali mereka mengeksploitasi dan menindasnya. Kamu tidak mempunyai wewenang untuk membuat peraturan sekolah atau mengatur orang lain. Apakah kamu lupa ketika kamu mencuri penghargaan guru terbaik dariku? Apa sebenarnya yang salah dengan diriku dan murid-muridku hingga kamu ingin mengincar kami seperti ini? Nicole, dia baru saja mendapat nilai bagus dan membuat sekolah bangga, dan kalian berdua terus menjelek-jelekkan dia. Bagaimana dengan orang lain yang menghalangi kalian? Sudah terlambat untuk mengatakan bahwa kalian hanya melakukan kesalahan kecil. Tuan Kennedy menatap wajah Nyonya Emerson, sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Omong kosong. Kapan aku mencuri penghargaan guru terbaikmu? Penghargaan guru terbaik tahun ini belum diumumkan. Ibu Emerson menjawab, benarkah? Ibu Thompson sudah menyiapkan dokumen di atas meja dan siap untuk diserahkan. Kamu pasti senang dengan hasil suapmu padanya. Wajah Nyonya Thompson dan Tuan Kennedy langsung memucat. Mereka nyaris tidak berani menoleh untuk melihat ekspresi Tuan Ellison di belakang mereka. Tuan Kennedy berteriak pada Nona Emerson. Jangan menjebakku karena ini. Semua yang Anda katakan adalah omong kosong. Apakah Anda punya bukti bahwa saya menyuap Nona Thompson? Nyonya Emerson mencibir. Tak lama setelah sekolah dimulai, kamu memasuki kamarnya sambil membawa sejumlah barang mewah wanita. Kini, dia mengenakan sepatu hak tinggi pemberianmu. Semua orang tercengang mendengarnya. Tuan Kennedy dan Nyonya Thompson hampir tidak berani mengatakan apapun untuk membantah tuduhan tersebut. Gaji bulanan Bu Thompson sebagai kepala staf pengajar tidak terlalu tinggi, setidaknya tidak cukup untuk membeli barang-barang mewah. Namun tarif yang dikenakannya sehari-hari memang melebihi tingkat pendapatannya. Itu pun jika dia menerima suap dari bawahannya.